Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling penting juga dalam membuat konten sebetulnya adalah menjadi diri sendiri. Nah, ini juga jarang disadari oleh para YouTuber, pembuat konten atau YouTuber pemula terutama, itu menjadi diri sendiri. Artinya menjadi diri sendiri tanpa perlu dibuat-buat. Jadi kalau menghadap kamera ya seperti ini, ya, apa adanya. Bahkan saya saja saat ini masih pakai baju koko ya, karena barusan sholat Jumat ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa selesai sholat Jumat tentunya kita segera melakukan aktivitas. Karena saya pembuat konten, jadi mau tak mau ini merupakan aktivitas saya setelah selesai menjalankan kewajiban sholat Jumat. Jadi itu yang utama dalam membuat konten adalah menjadi diri sendiri. Bahkan ketika kita berada di balik kamera sekalipun, karena tidak mau menampilkan wajah, ya ciri khas diri kita sendiri itu tidak boleh hilang. Barangkali seperti itu sehingga algoritma YouTube gampang mengenali kita. Bisa jadi kita juga memiliki channel yang lain, maka dengan sendirinya juga itu ikut direkomendasikan oleh YouTube ketika mendengar suara kita. Bahkan ketika suara kita terekam oleh YouTuber yang lain dalam satu proyek, misalnya bagi konten atau yang sering mengupload proyek, katakanlah proyek kereta cepat atau proyek infrastruktur lainnya, maka ketika suara kita terdengar kadang-kadang langsung tidak bisa diupload atau langsung ada catatan ya, semacam hak cipta atau konten ID, dianggap itu merupakan konten daripada sobat kita yang sudah dikenal algoritma YouTube. Nah, barangkali seperti itu sobat itu. Kemudian ada hal-hal lain lagi. Jadi di samping sebetulnya ketika kita menonton satu konten yang barangkali sejenis dengan konten kita, nah itu juga perlu menontonnya sampai selesai. Nah ini juga yang sering berkembang selama ini ya. Saya kan punya channel lain juga yang sudah dimonetisasi, yang belum dimonetisasi, bagaimana perkembangan viewersnya, bagaimana kecepatan subscribernya dalam waktu berapa bulan, misalnya langsung 1000 subscriber, langsung mendapatkan 4000 jam tayang. Ya bagaimana kita mendapatkan itu kalau kita sendiri tidak full menonton. Sementara yang berkembang di awal-awal pembuatan konten biasanya ada sub for sub, saling subscriber, bahkan ada komentarnya, balik lagi, tombol merah dan lain-lain, itu yang sebetulnya sudah dipahami oleh algoritma YouTube. Jadi kita mestinya menonton saja konten yang barangkali menarik bagi kita, tonton sampai tuntas, sampai selesai. Kemudian nantinya itu akan menjadi terbaca oleh algoritma YouTube bahwa kita konsen atau serius menonton satu channel, maka dengan sendirinya juga channel kita akan direkomendasikan oleh channel yang kita tonton tersebut. Nah ini barangkali sekedar tambahan, karena akan kita kupas tuntas ke depannya banyak hal barangkali terkait bagaimana memperoleh subscriber dalam waktu dekat, dalam waktu atau dalam periode yang tidak terlalu lama setelah kita membuat channel. Bagaimana kemudian jam tontonnya bisa diperoleh dengan cepat dalam periode waktu tertentu ya, kalau boleh 2 bulan 3 bulan, jangan sampai sudah menjelang monetisasi kemudian berkurang lagi karena dikenal sebagai traffic invalid gitu ya. Jadi mungkin sobat YouTube yang lain, yang YouTuber pemula, barangkali perlu diketahui bahwa saya ada satu channel yang sudah dimonetisasi, dan memang baru itu yang sudah dimonetisasi. Itu menjelang kurang lebih 30.000 jam tayang lagi, 30.000 menit lah, 30.000 menit, jadi sekitar 500 jam tayang ya, sekitar 500 jam tayang. Nah, itu pernah kejadian yang seperti itu, kehilangan sekitar tinggal 30.000 akan dimonetisasi, namun karena ditonton
dari IP yang sama, kemudian menjadi dianggap sebagai invalid barangkali ya, tontonan invalid, sehingga kemudian berkurang. Padahal perkiraan saya waktu itu tinggal 30.000, berarti beberapa hari menjelang lewat masa 12 bulan terakhir, itu dimaksimalkan untuk nonton ya, termasuk saudara-saudara juga, istri, anak-anak begitu, sehingga kemudian ya entah seperti apa algoritma itu membacanya, sehingga kemudian mengurangi jam tayang. Jadi memang gampang-gampang susah lah ketika kita ingin memahami seperti apa algoritma YouTube. Namun setidaknya kita mengupload video, kemudian menonton video yang wajar, dalam arti kita menonton orang lain, video orang lain tentu sesuai durasi yang ada. Jadi jangan di skip-skip, barangkali seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa sobat YouTube semua tidak harus menonton punya saya gitu ya. Karena nanti YouTube juga akan membaca ketika kita menonton channel lain full time gitu ya. Maka dengan sendirinya juga channel kita akan direkomendasikan ke sobat YouTube yang lain yang sudah kita tonton. Pokoknya seperti itu. Jadi menjadi diri sendiri, kemudian menontonnya juga. Kalau kita mengharap jam tayangnya banyak, ya tentu kita juga harus nonton sebanyak-banyaknya video orang lain, dan kalau boleh jangan hanya sekian menit. Ada teman saya dulu menganjurkan untuk, Pak, biar subscribernya cepat, ya sudah nonton aja di channel lain 2-3 detik, belum setengah durasi juga videonya, kita sudah selesai, itu sudah terbaca subscribernya, dan menjadi kita subscribe channel tersebut, itu langsung tercatat dan dia juga akan langsung balik ke kita. Tapi kenyataannya bertambah berkurang seperti itu yang terjadi. Sehingga memang yang pertama menjadi diri sendiri, sehingga teman-teman mungkin ada yang mengenal kita, kemudian kita tidak berubah ya, tetap seperti sebelumnya. Dengan teman-teman tentunya mereka akan like, akan komentar bahkan demi perbaikan, kemudian juga subscribe setelah menonton. Sebab kebiasaan untuk mengingatkan jangan lupa subscribe sebelum menonton, sebetulnya itu membuat justru channel kita akan menjadi di luar perkiraan, dan boleh jadi juga jam tayang akan berkurang, subscriber berkurang. Padahal mungkin dalam hitungan kita tinggal beberapa waktu lagi akan memenuhi syarat monetisasi. Demikian sobat YouTube, terima kasih atas perhatian. Kita mau makan siang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.